Shalom victorious people. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Kita berada di tempat ini untuk memuji menyembah nama Tuhan. Haleluya. Kita akan buka ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan hambanya. Shalom, selamat siang. Kita satu dalam doa. Kami tak henti-hentinya bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu, rahmat-Mu yang baru setiap hari dalam kehidupan kami, bahkan pertolongan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami bersyukur untuk semua perlindungan-Mu. Pada siang hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga pujian kami boleh menyukakan hati Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, merasakan sukacita surga ada di tengah-tengah kami. Dan kami sadar Tuhan, kami butuh kekuatan firman-Mu yang akan menuntun kami untuk mengerti rencana Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu kami mendukung hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Pengurapan dari tata-Mu yang maha tinggi turun, sehingga setiap kebenaran firman-Mu akan menjadi kekuatan dalam setiap langkah kami, untuk kami mengerti kehendak-Mu yang sempurna. Dan kami tahu Tuhan, firman-Mu akan memerdekakan kami dari setiap kelemahan kekurangan kami, dan hidup kami semakin berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, apabila ada kuasa yang bukan daripada Engkau, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, ruang hati dan pikiran kami. Biar Allah yang berdaulat memimpin ibadah kami dari permulaan sampai akhirnya. Sehingga apa yang kami lakukan di tempat ini hanya untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan bangkit berdiri saudara. Sambil lihat kiri kanannya, lihat saudara kita sambil katakan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik itu saudara. Haleluya. Sebab hanya Yesuslah Tuhan kita. Amin. Dia yang maju berperang untuk menggantikan kita. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan mengharang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan, walaupun beribu rebah, beribu rebah di gantian kanannya berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah-goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. katakan, Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, urutanku Dan keselamatanku, Tuhan tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Come on, sing. Meskipun musuh di depanku, rintangan mengharang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, kurung batu dan kesenanganku.
perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Amin. Kami bersuka. Yes, Lord. Oh yeah. Kaulah Tuhanku, perlindungan. Sama-sama katakan sekali lagi. Kaulah Tuhanku, perlindunganku, Allahku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, turun batu, Kau keselamatanku, temanku, perlindunganku, Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, turun batu, Kau keselamatanku, kuatkanku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Katakan dengan iman, sumber. Sekali lagi saudara, katakan dengan imanmu, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku. Haleluya, berikan tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang bertata di atas pujian kita, amin. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi, sorakan haleluya. Berikan tepuk tanganmu buat Tuhan kita. Mari memuji nama Tuhan. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Bahkan kita mau menari buat Tuhan kita. Karena Ia adalah Raja yang layak terima pujian kita. Sama-sama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk apa? Raja segala raja. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Mari sembah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Amin. Mari sembah Raja segala raja. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Biar Tuhan dimuliakan. Kita mau nyanyi dari awal lagi Bapak Ibu. Semangat yuk. Hatiku penuh nyanyian. Come on. Hatiku penuh nyanyian. Amin. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Mari sembah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Mari kita sembah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sorakan haleluya. Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan. Amin, amin. Tuhan. Namanya siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Amin, amin. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya.
kita. Amin Bapak Ibu. Boleh ingatkan ke kiri kananmu, katakan kamu anak raja. Kamu anak raja. Kamu anak raja. Siapa kita Bapak Ibu? Anak raja. Haleluya, berikan tepuk tangan. Aku anak raja. Engkau anak raja. Tunjuk kiri kananmu yuk. Kita semua anak raja. Amin, amin. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Lambaikan tanganmu. Ya puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari cuma sendiri katakan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. One more time. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan menyaksikan video Senior Pastor Message. Silakan multimedia. Shalom keluarga Viva yang dikasihi Tuhan. Tema hari ini adalah warisan yang tak ternilai. Victorious Family, kita tahu anak-anak kita saat-saat ini dihadapi dengan berbagai macam pilihan, baik di dalam pendidikan, keterampilan, dalam memilih olahraga, musik, bahkan hiburan pun mereka bisa melihat, mengikuti onsite, online. Belum lagi teknologi, AI. Bahkan kita sebagai orang tua belajar dari anak-anak. Tapi seringkali dunia tidak mengajarkan tentang takut akan Tuhan, tentang kasih, tentang hormat, tentang kebenaran kerajaan Allah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua di Efesus 6 ayat 4. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Karena itu sebagai orang tua, kita bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita dengan takut akan Tuhan. Biarlah melalui doa-doa dari keluarga Victorious Family, hidup teladan, kasih yang kita berikan, kita tanamkan di hati anak-anak. Mungkin hari ini saudara dan saya kita belum melihat hasilnya. Tetapi dengan iman, percaya kepada Tuhan, terus lakukan yang benar, terus hidup kudus, pasti akan ada buah yang manis untuk masa depan anak-anak. Karena itu, Victorious Family, mari kita buka hati untuk kebenaran firman Tuhan dan kita diberkati sehingga kita menjadi keluarga berkemenangan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memperoleh ketenangan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam dekapan naungan sayap-Mu Tuhan, kami memperoleh kekuatan Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ketenangan batinku, ada
cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jesus, we worship You Lord. Kami tersungkur di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. pikiranku, Kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, kami teguh Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran kami, kehendak kami Tuhan, kami serahkan padamu. Padamu harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sambil bangkit berdiri saudara, kita janjikan dengan iman pada hari ini, kita serahkan semua hidup kepada Tuhan Allah kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. pikiranku, Kehendak kami Tuhan, kehendakku, semua kami serahkan. ku serahkan padamu. Mari saudara saja katakan, Harapanku nyanyikan lagu ini. Dengarlah Tuhan, kami teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu,
kuasaku, Semua ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. kami kan teguh Tuhan. Kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjandamu untuk memuliakan-Mu, Untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. untuk Terima kasih ya Yesus, mau memuliakan-Mu Tuhan. Pada siang hari ini mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan kita yang hadir. Haleluya. Bukan karena aku, tapi karena Roh-Mu Tuhan. Bukan karena aku, tapi karena Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Oh, Engkau begitu baik Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah sekalipun merancangkan kejahatan kepada setiap kami. Bahkan di saat ketidaklayakan kami, mata-Mu tetap memandang kami dengan kasih. Dan kami bersyukur akan itu Bapa. Yang bersyukur boleh berikan tepuk tangan dong yang terbaik buat Tuhan kita. Hanya dengan pujian ini Bapa, hanya dengan pujian ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Oh Yesus, Kau layak Tuhan. Oh, katakan semua karena anugerah-Mu
merasakan kasih Tuhan. Naikkan kembali lagu ini. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, amin, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerah, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin anugerah, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Tidak hentinya kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kemurahan, kasih, anugerah, berkat Tuhan. Sehingga kami boleh ada, sebenarnya kami ada pada pagi menjelang siang di tempat ini. Tidak lain, tidak bukan, hanya karena kasih, anugerah, berkat Tuhan yang telah mengizinkan kami ada di tempat ini. Bahkan melalui bibir, mulut, lidah kami, Engkau izinkan, percayakan, kuduskan dan berkati. Sehingga kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu, kami kembali rindu Engkau memberkati kami lebih jauh melalui kebenaran firman-Mu. Dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru. Dan jadikan hamba menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Engkau izinkan, percayakan, keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Engkau terus terjemahkan materai ke dalam hati kami masing-masing. Dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Sehingga melalui kehidupan kami, kembali nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan melalui kehidupan kami. Kami imani percaya pada waktu Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Lebih daripada itu Bapa, kami juga bersyukur dan terima kasih kalau sebentar lagi Engkau izinkan kami dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus, inilah tanda materai perjanjian baru, mengingatkan karya penebusan, pengorbanan anugerah yang terbesar yang Yesus telah lakukan, kerjakan, perbuat bagi kami, yang rela mati melalui karya salib Kristus untuk kutuk dan dosa kami. Dan kami sebagai orang percaya, kami juga mati bersama Engkau untuk kutuk dosa kami, sehingga dosa tidak berkuasa dalam pikiran, kehendak, dan perilaku kami, tapi kuasa salib nyata dalam kehidupan anak-anak kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap diberkati, berbicara melalui hamba-Mu. Kita yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, 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 amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Tuhan Yesus memberkati. Victorious family. Victorious family. Victorious family.
Amin, amin, amin. Itulah yang Tuhan kehendaki setiap kehidupan anak Tuhan. Saya konsisten tetap lakukan, kerjakan, perbuat dalam kehidupan setiap menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan karya penebusan Kristus Yesus yang luar biasa. Biar itu termaterai dalam hidup saya. Sehingga kita tahu hidup kita bukan hidup yang biasa-biasa, hidup yang luar biasa. Sebab Kristus yang menebus Anda dan saya dari kutuk hukum Taurat seorang saya. Kita semua tadi tidak berkenan, tidak layak, tidak pantas kena hidup dalam dosa. Tapi kita bersyukur dan berterima kasih. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang rela berkorban, bahkan mati untuk kutuk dosa saya. Dan itu dia telah genapkan, dia lakukan, kerjakan. Dan dia tidak pernah meninggalkan anak saya seorang diri. Matius 28 ayat 20c dia berkata, dan ketahuilah aku menyertai jemaat kekasih Tuhan, umat milik kepunyaan Tuhan. Dia menyertai kamu sampai pada kesudahan akhir zaman. Jadi dalam keadaan kondisi apapun yang Anda alami sedang terjadi saat ini di dunia ini yang tidak bisa menjanjikan apapun juga. Alam bahkan hal-hal yang mengerikan ada depan mata seorang saya. Dan tiba-tiba saja itu bisa terjadi. Bisa terjadi tsunami, mungkin gunung-gunung meletus dan sebagainya. Hal-hal yang mengerikan, menakutkan ada di depan mata saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, janji firman Tuhan, kenapa kita luar biasa? Karena dia berfirman, dia tidak berikan roh ketakutan, tapi iblis selalu membuat anak saya, Yohanes 10 ayat 10a, si pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia membuat melalui masalah ekonomi, masalah kehidupan rumah tangga, masalah sosial, masalah pergaulan, masalah antara negara dan sebagainya, yang tidak menjanjikan apapun juga, bahkan di depan mata hal mengerikan, menakutkan ada. Tapi janji firman Tuhan bagi setiap kekasih Tuhan, 2 Timotius 1 ayat 7, dia tidak berikan roh ketakutan, tapi dia berikan roh kekuatan. Bagi saudara saya mengasihi dia yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Dan Tuhan memanggil anak saya, menyelamatkan anak saya, karena dia punya rancangan-rencana yang luar biasa melalui hidup saudara saya. Yeremia 29 ayat 11a kita berkata, dia tidak pernah rancangkan sesuatu kecelakaan, malah petaka, kehancuran, kekecewaan, ketakutan dalam hidup saya, tapi yang Tuhan rancangkan, rancangan damai sejahtera. Ia akan membawa masa depan yang penuh pengharapan. Jadi hari depan saya, apapun boleh terjadi, tapi pegang janji firman, hari depan saya, hari depan yang penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Maka selalu saya katakan luar biasa untuk mengingatkan, kita tidak perlu ragu, khawatir, takut. Apapun alami yang sedang Anda alami, tapi janji firman Tuhan, kenapa luar biasa? Sebab dia berfirman, dia tidak beri Anda dan saya roh ketakutan, dia tidak beri roh kekhawatiran, dia tidak beri Anda dan keraguan untuk apapun juga, dan masalah yang Anda alami, tetap janji firman Tuhan tidak pernah melampaui batas kemampuan saudara saya. Sebab biar Tuhan yang ada bersama saudara saya, sehingga firman Tuhan digenapkan 1 Korintus 10 ayat 13, setiap pencobaan yang Anda alami tetap adalah pencobaan yang biasa, karena yang luar biasa, Kristus ada bersama saudara saya. Dan dia berfirman Lukas 1 ayat 37, bagi dia tidak ada perkara mustahil. Dia ada bersama saya, dia menyertai saya untuk berikan pertolongan tepat pada waktunya. Kalau Tuhan masih izinkan kita dalam satu proses mengalami masalah persoalan pergumulan, supaya kita makin melekat dan percaya dan bergantung, berharap, bersandar dan berdoa datang kepada dia. Itu yang diinginkan. Dan kalau Anda dan saya mengandalkan, berharap, bersandar pada dia, dia tidak pernah berlipat tangan dan tetap berdiam diri. Tepat pada waktunya, Pengkhotbah 3 ayat 11a, segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Di luar batas kemampuan saudara, dia tahu persis. Dan tepat pada waktunya, dia tetap berikan pertolongan, dia tetap berikan pengharapan melalui sakit penyakit yang kita alami, melalui masalah ekonomi, masalah kehidupan dalam pergaulan, masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, apapun, tetap Tuhan ada bersama saya. Dia tetap peduli, dia tidak bertutup mata, dia tidak melipat tangan, dia tidak hanya berdiam diri, dia tahu persis. Bahkan waktu kita sedang tidur sekalipun, 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tetap tertuju bagi orang-orang anak-anak kasih Tuhan. Bukankah kita anak-anak dia? Bukankah kita milik kepunyaan Tuhan? Yang dia berfirman, 1 Petrus 2 ayat 9, kitalah bangsa yang terpilih, imamat terajani, umat yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Bukankah luar biasa? Kita milik kepunyaan Allah sendiri. Bukan milik siapa-siapa, tapi milik kepunyaan Allah yang menciptakan bumi, langit, dan segala isi yang diam di dalamnya. Mazmur 4 ayat 1, dan Anda saya menjadi bagian dari milik kepunyaan Allah. Maka dia bertanggung jawab atas milik kepunyaan dia. Dan dia rindu Anda saya sebagai milik kepunyaan untuk melakukan, mengerjakan
perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang besar, bukan yang biasa-biasa, yang besar dan sama dengan luar biasa. Itu yang diinginkan. Karena kita telah terambil dari dunia yang gelap, 1 Petrus 2 ayat 9c, dunia yang gelap ditempatkan dalam terang ajaib Kristus. Kita adalah gereja-gereja eklesia yang melalui hidup Anda dan saya, ada kemuliaan Tuhan menyertai saudara saya. Sebab kita berjalan bersama dia, dan dia katakan Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan bersama dengan dia, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Tapi terang Kristus ada bersama saudara saya, terpancar melalui hidup Anda dan saya. Orang akan melihat ada masalah, persoalan, pergumulan bagi yang lain. Mungkin sudah hands up, sudah angkat tangan, sudah tidak sanggup mampu lagi. Tapi anak-anak Tuhan sanggup mampu melewati setiap masalah, persoalan. Bahkan kita tetap bisa bersyukur untuk apapun juga. Karena kita tahu ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dan dia berjanji bagi saudara saya, Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut, sebab aku menyertai kamu. Dia menyertai, bukan para penguasa, bukan para konglomerat, bukan yang Anda berpikir bisa menolong dan sebagainya. Karena status sosial mereka, masalah ekonomi mereka, posisi mereka, kenyataan yang ada dalam kehidupan yang Anda melihat. Tapi lebih daripada itu, Tuhan berkata, jangan kamu takut sebab Tuhan menyertai saudara saya. Dan dia Tuhan yang tidak pernah lalai. Dia selalu ada bersama saudara saya. Dia menyertai saudara saya untuk tepat pada waktunya memberikan pertolongan bagi saudara saya. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan dia menolong saudara saya, bukan sekedar menolong, dia membentengi Anda dan saya. Janji firman Tuhan Sakarya 2 ayat 5, dengan cara bagaimana membentengi tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga. Memagari hidupmu, kesehatanmu, rumah tanggamu, anak cucumu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, bahkan seluruh barang yang bergerak maupun tidak. Sebab milik kepunyaan Tuhan bukan hanya hidup Anda, bukan hanya nafas Anda, tapi yang menyertai hidup saya tetap dalam kontrol Tuhan. Tanpa sesuatu apapun bisa terjadi, tanpa seizin Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Matius 10 ayat 30, rambut di kepala kita sekalipun semua terhitung. Tidak ada sesuatu yang boleh terjadi tanpa seizin Tuhan. Sesuai pujian tadi, kita makin berkurang-kurang, Yohanes 10 ayat 30, tapi Yesus makin bertambah-tambah dalam hidup saya. Oleh karena itu, yang tema saat ini, minggu ini, berbicara apa? Warisan yang Tuhan berikan, yang sangat mempunyai nilai yang luar biasa, dan itu kita harus bangun melalui kehidupan rumah tangga kita terlebih dahulu. Jadilah suami yang luar biasa untuk menjadi panutan bagi anak cucu saya. Alkitab berkata, suami yang luar biasa, 1 Petrus 3 ayat 7, hai para suami, hiduplah engkau dengan penuh bijaksana, dengan istrimu kaum yang lebih lemah sebagai teman pewaris kerajaan surga. Supaya dengan demikian, doa suami tidak hanya sampai di plafon, tapi doa suami yang dikatakan Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar sangat besar kuasanya. Karena suami hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan, dan doa dia menggetarkan pintu kerajaan surga. Tinggal tepat pada waktunya, Tuhan akan perintahkan malaikat Allah untuk menjawab setiap pergumulan masalah doa yang Anda doakan. Matius 7 ayat 7 berkata, minta maka kamu diberi. Minta dengan cara apa? Dengan berdoa. Dan minta maka kamu akan diberi. Cari maka kamu akan dapat. Cari, ada upaya usaha anak saya untuk mencari berjalan dalam kebenaran, dalam rancangan rencana Tuhan. Sebab dia berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun yang dapat melihat dan masuk kerajaan surga tanpa melalui dia. Jadi jalan seorang saya, tidak ada jalan yang lain. Jalan kebenaran itu apa? Tidak lain, tidak bukan, tetap adalah firman Tuhan ini. Jadikan firman Tuhan ini, Mazmur 119 ayat 105, biarlah firman menjadi pelita dan terang jalan kehidupan saya. Kalau Anda hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dengan cara bagaimana Anda mencari jalan kebenaran, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, jangan lupa selalu membaca firman Tuhan. Alkitab berkata Yosua 1 ayat 8, perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya dengan demikian perjalananmu akan menjadi berhati-hati. Sesuai semua yang tertulis di dalamnya. Yang kita telah baca, yang kita telah renungkan, yang kita hayati, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu, kita tidak hanya cukup aminkan setiap firman yang Anda dengar di tempat ini. Sebab Matius 7 ayat 21 berkata, bukan kita berseru Tuhan, Tuhan. Matius 7 ayat 21 yang kita berseru Tuhan, Tuhan, ia akan melihat masuk kerajaan surga. Tapi setiap kekasih Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan yang Anda telah renungkan, hayati, aplikasikan, Anda ucapkan perkataan tadi, yang Anda lakukan Yosua 1 ayat 8, perjalananmu akan menjadi berhati-hati.
Sebab yang menuntun, memimpin anak saya dalam perjalanan hidup Anda adalah firman Tuhan. Sehingga dia firman Tuhan yang meluputkan anak saya dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari malapetaka, dari sampar sakit penyakit apapun yang sedang Anda dan saya alami gumuli saat ini. Ada firman Tuhan tanpa sepengetahuan Anda. Firman Tuhan membimbing menuntun saya dalam karya kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama saudara. Dia berikan pertolongan tepat pada waktunya. Sebab kita sebagai orang percaya, Yohanes 14 ayat 12, janji firman Tuhan, kamu dapat lakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kerjakan. Yohanes 14 ayat 12b, bahkan lebih daripada itu. Sebab Yohanes 14 ayat 12c, aku telah pergi, naik, kembali. Dari mana aku datang kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi saudara saya. Tapi sebelum dia pergi, dia memanggil anak saya, Yohanes 14 ayat 15, dan dia minta pada Bapa di surga. Dan Bapa di surga tahu atas permintaan anaknya. Untuk setiap umat tebusan kekasih anak-anak Tuhan. Kita semua di tempat ini. Dan Bapa di surga selalu memberi yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Kerjakan terbaik untuk mengenapkan tadi. Saya singgung ya dalam Yeremia 29 ayat 11b. Rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh pengharapan. Maka dia berikan roh penolong. Yohanes 14 ayat 16. Roh penolong itu ada terus menyertai saya. Yaitu Roh Kudus. Dia yang menolong anak saya tepat pada waktunya. Karena manusia penuh dengan keterbatasan, manusia penuh dengan kekurangan, manusia penuh dengan kelemahan. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia menolong saudara saya. Itulah Tuhan yang jujur sama saudara saya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan kita anak-anak Tuhan untuk menjadi panutan bagi anak cucu saudara, bagi keluarga di mana Anda berada. Kita tetap konsisten. Berbicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Matius 5 ayat 37. B, di luar itu yang akan membawa malapetaka, kecelakaan, nama Tuhan tidak permuliakan, kita tidak ucapkan dan perkatakan, kita menolak hal-hal yang akan membuahkan dosa dalam hidup saudara saya. Anda dapat membedakan sehingga kita berkata, ya untuk kebenaran, tidak untuk yang akan membuahkan dosa. Itulah perbedaan anak-anak Tuhan. Karena roh kebenaran itu, Yohanes 14 ayat 17, yang dia berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak seorang pun yang dapat melihat dan masuk ke kerajaan surga tanpa melalui dia. Dan roh kebenaran itu ada bersama saya, yaitu Roh Kudus. Sehingga anak-anak Tuhan kita bisa melihat mereka yang diekspresikan bukan karena kita membawa Alkitab, bukan karena kita membawa salib, memakai salib, bukan karena stiker apapun di mobil Anda yang tertera, yang tertulis, kelihatan dari luar dan sebagainya, yang ada dalam, bahkan di rumah Anda dan sebagainya, itu hanya atribut-atribut, tapi yang menyatakan anak saya benar-benar sebagai anak Tuhan. Orang akan melihat dari sikap kehidupan saya. Attitude Anda, perilaku kehidupan Anda. 2 Korintus 5 ayat 17, jika Kristus hidup dalam hidup saya, maka kita sebagai ciptaan yang baru. Dia merestorasi hidup Anda dan saya. Supaya layak berkenan menjadi saksi Kristus sebagai ciptaan yang baru. Yang lama hidup yang tadinya melalui ucapan perkataan anak saya yang membuahkan dosa. Mungkin ucapan-ucapan perkataan yang ada di kebun binatang, ada di tempat-tempat yang tidak berkenan, tidak layak. Yang tadinya kita lakukan ucapan, saat ini ada perbedaan yang nyata. Anda dan saya hanya mengucapkan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain. Karena Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, apapun juga Anda aplikasikan dalam hidup anak saya. Goalnya tidak lain, tidak bukan Kolose 3 ayat 23c, lakukan semata-mata hanya karena Kristus. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Orang akan melihat ada Kristus yang hidup dalam hidup saya. Nyatakan, wujudkan dalam sikap kehidupan. Sebagai seorang usahawan, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pedagang, kita harus hidup dalam kebenaran. Hal-hal yang baik yang Anda lakukan. Jangan hal-hal yang akan menipu, hal-hal yang membohongi orang dan sebagainya. Beda harus dalam kita berbisnis, dalam kita bercakap-cakap, dalam kita pergaulan, selalu kita ada dalam kebenaran. Kurang lebih itu mungkin saja bisa terjadi. Tapi Tuhan terus menyempurnakan. Lakukan, kerjakan itu. Karena roh kebenaran itu ada menyertai saya. Dan anak-anak Tuhan ada roh penghibur. Kita tidak pernah seorang diri, Yohanes 14 ayat 18, dia tidak jadikan anak saya sebagai orang yatim piatu. Suami boleh meninggalkan saudara saya. Melalui masalah apapun juga ekstrimnya. Mungkin dia dipanggil Bapa di surga, seolah-olah Anda seorang diri, sebagai seorang istri, bersama anak-anak yang dititipkan. Istri bisa meninggalkan seorang saya, sebagai seorang suami, bersama anak-anak yang tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan.
Dia tetap ada mendampingi saudara saya. Sebagai suami yang baik, sebagai istri yang baik, sebagai orang tua yang baik, sebagai anak yang baik. Apapun dalam kondisi kekosongan yang Anda alami, di situ ada Tuhan. Dengan tangan terbuka, dia katakan Matius 11 ayat 28, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang kepada dia. Kita datang melalui ibadah seperti minggu saat ini. Ini menunjukkan konsistensi saudara saya dalam mengiringi Tuhan. Sebab melalui ibadah saat ini, Roma 10 ayat 17, firman Tuhan berkata, iman kita timbul oleh pendengaran firman Tuhan yang Anda aminkan, Anda ucapkan, Anda perkatakan, Anda lakukan dan kerjakan. Sehingga melalui hidup Anda dan saya, firman Tuhan nyata melalui hidup Anda. Orang akan melihat, bukan semua aksesoris yang Anda dan saya pakai dan sebagainya, tapi karena melalui hidup Anda orang akan melihat. Anda membawa damai, Anda membawa sukacita, Anda membawa ketenangan, Anda membawa berkat. Melalui hidup Anda orang akan memuliakan Tuhan dan sebagainya. Kita menjadi saksi Kristus. Firman Tuhan kata Yosua 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Kita telah menerima kuasa. Anda dan saya Tuhan utus Anda dan saya untuk pergi. Untuk menjadi saksi Kristus. Minimal dalam keluarga besar kita. Komunitas di mana Tuhan tipkan kita berada. Sehingga melalui keluarga besar. Supaya digenapkan kisah 16 ayat 31. Satu jiwa menerima Yesus. Maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Tuhan pakai saudara saya sebagai partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a, kitalah partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Luar biasa. Bukan partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Para konglomerat, para penguasa, pejabat tinggi negara, para semua yang Anda pikir seorang bangsawan, kelihatannya bisa menolong dan sebagainya melalui status mereka. Tapi lebih daripada itu, kawan, rekan sekerja Tuhan. Kalau menjadi kawan, rekan sekerja Tuhan, dia tidak pernah kekurangan akal. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sebab tadi saya katakan dengan tangan terbuka. Dia kata Matius 11 ayat 28. Mari semua yang letih, lesu dan beban berat. Apa masalah persoalan pergumulan yang Anda alami. Masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah apapun. Semua tetap ada dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup membalikan segala sesuatu. Manusia boleh merancangkan sesuatu yang mencelakakan saudara saya, tapi Tuhan bisa membalikan sesuatu itu justru untuk memberkati saudara saya. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Maka itu kita biasakan ucapkan luar biasa. Dan kita keluarga-keluarga yang dipanggil melalui gereja Tuhan di sini. Kita keluarga Kristus. Maka jangan pernah lupa sebagai keluarga Kristus Yesus, Tuhan ada bersama saudara saya. Dia menyertai saudara saya untuk menjadi saksi Kristus. Keluarga kita muliakan Tuhan melalui sikap kehidupan dalam kehidupan rumah tangga saudara saya. Orang akan melihat ada Yesus yang memimpin menuntun kehidupan rumah tangga saudara saya. Supaya benar-benar menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Dan itu terpulang bagi saudara saya. Kalau Anda mau memanifestasikan apa yang Tuhan rencanakan. Dan membuat satu penghiburan bagi saudara saya. Alkitab berkata Yohanes 14 ayat 26. Roh penolong, roh yang kebenaran yang digenapkan dalam Yohanes 14 ayat 26, roh penghibur itu yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa di surga yang mengingatkan segala sesuatu. Roh Kudus itu, roh penghibur itu juga mengingatkan segala sesuatu yang saya pernah baca, saya pernah renungkan, saya pernah hayati, saya pernah aplikasikan. Setiap firman Tuhan itu keluar semua itu karena ada roh penghibur yaitu Roh Kudus yang mengingatkan semua. Tapi apa dia katakan mengingatkan? Karena kita selalu apa? Jangan lupa membaca firman Tuhan. Jangan lupa segala sesuatu juga berdoa. Setiap keputusan yang Anda akan rancangkan, rencanakan, kerjakan. Sebelum kita mengeksekusi, sebelum kita melakukan. Yohanes 14 ayat 3 Alkitab berkata, bawalah segala perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Sebab bukan menjadi rencana kita juga, tapi telah menjadi rencana Tuhan. Yang Anda lakukan, kerjakan, aplikasikan dalam hidup saya. Baru saat itu Roma 8 ayat 28. Alkitab berkata, kita tahu sekarang, bukan kemarin, bukan nanti. Tapi sekarang ini kita tahu Allah turut bekerja sama. Bersama kehidupan rumah tangga saudara saya. Bersama usaha bisnis pekerjaan saudara saya. Bersama pelayanan saudara saya. Bersama apapun yang Anda lakukan. Kita tahu Allah turut bekerja sama. Dia ada dalam sikap kehidupan dan perilaku saudara. Dia ada dalam ucapan. Dia ada dalam rancangan saudara saya. Dia ada dalam apapun yang Anda sedang persiapkan bagi anak cucu saudara saya. Yang Anda rancangkan pada waktu Tuhan pasti akan tergenapkan.
tidak pernah terlambat. Pengkhotbah 3 ayat 11a, rancangan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan warisan yang sangat bernilai, janji firman Tuhan bagi keluarga kita, anak-anak kita. Alkitab berkata Efesus 6 ayat 1, ajarkanlah anak-anakmu yang hidup takut akan Tuhan. Dan ajarkanlah anak-anakmu, Yohanes 14 ayat 2, Efesus 6 ayat 2, mereka untuk takut akan orang tuamu, akan bapak ibumu yang hidupnya takut akan Tuhan. Ini yang harus amanah sampaikan. Dan Efesus 6 ayat 4b, Alkitab berkata, ajarkan, sampaikan anak-anak Anda apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan dambakan, rindukan, Anda lakukan, kerjakan. Sampaikan kepada mereka, itulah warisan yang sangat tidak ternilai. Sampaikan. Dan tadi saya katakan, Efesus 6 ayat 2, yaitu ajarkan anak-anakmu, yaitu roh takut akan Tuhan kepada orang tua yang takut akan Tuhan, supaya anak-anak saudara saya, Alkitab berkata, Efesus 6 ayat 2b, mereka, yaitu hidup dengan penuh damai, sejahtera, sukacita, dan keberhasilan, keberuntungan akan mewarnai anak-anak saudara saya. Mereka hidup dengan umur yang panjang, bukan sekedar karena mereka dengan input vitamin, dengan gizi yang membangun anak saudara saya, tapi terutama dasar kehidupan anak-anak saudara bangun dari dasar kebenaran firman Tuhan. Sampaikan apa yang Anda telah baca, apa yang Anda telah renungkan, sampaikan firman Tuhan. Sehingga kita tidak berbusa untuk selalu mengingatkan, menyampaikan anak-anak saudara saya dan sebagainya. Bahkan mengajar, memberikan hukuman dan sebagainya. Itu tidak punya nilai apapun juga. Tapi Anda dan saya, dari sejak usia muda dini, sampaikan mereka. Tuhan adalah segala-galanya. Berikan prioritas terutama dalam hidup Anda dan saya. Lakukan, kerjakan. Itu juga komitmen saya. Sejak saya jadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, saya mengambil komitmen Tuhan sampai nafas terakhirku. Kalau Tuhan izinkan, saya tetap ada ladang pelayanan Tuhan. Kapanpun Tuhan manggil, umur itu hanya sekedar angka. Saya berjalan 80 tahun, Tuhan masih berikan tubuh yang sehat. Saya tetap bisa melayani dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Tidak ada kapasitas apapun yang dapat saya lakukan, kerjakan. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup, mampu, yang tetap sampai hari ini ada dalam hidup saudara saya. Dan yakini, imani, percaya, kehidupanmu, rumah tanggamu, hari depanmu, anak cucumu akan diberkati dengan luar biasa jauh. Itu janji firman Tuhan. Jadi jangan pernah ragu untuk apapun juga. Yakini, imani, percaya. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang kita sampaikan pada anak kita, keluarga kita, hari depan rumah tangga bangun. Yaitu nyatakan firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan adalah prioritas, terutama Dia adalah segala-galanya dalam seluruh aspek kehidupan saya. Dan itulah modal terutama dan paling utama. Firman Tuhan. Jadi itu kalau Anda lakukan, kerjakan. Maka firman itu firman yang hidup. Jadikan firman Tuhan menjadi rema dalam hidup saya. Dia bukan hanya logos, tapi benar-benar rema, yaitu kita menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Terutama, paling utama dalam kehidupan rumah tangga, supaya hari depan anak cucu saya punya hari depan yang terbuka luar biasa jahat. Tapi segala sesuatu kembali, Pengkhotbah 3 ayat 1, ada segala sesuatu, ada waktunya. Dan saat ini, waktu kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci. Jadi catat, sampaikan warisan yang terbaik, yang sangat mempunyai nilai yang apa? Firman Tuhan. Ajarkan kebenaran firman Tuhan, ajarkan semua yang akan menjadi saksi Kristus melalui hidup. Dan kita, suami menjadi teladan, istri menjadi teladan. Saya closing, Efesus 5 ayat 22-23, hai para istri, hormatilah suamimu sebagai kepala dari tubuhmu yang menyelamatkan engkau. Sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat Tuhan. Oleh karena itu Efesus pasal 5 ayat 24, hai istri tunduklah pada suami dalam segala sesuatu, sebab suami adalah imam dalam kehidupan rumah tangga. Tapi itu, terus tadi saya sudah sayang, suami juga hidup dengan penuh bijaksana. Tadi saya Efesus 3 ayat 7, hormatilah istrimu, kami semua sebagai pewaris kerajaan surga, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan kepada kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus.
Para imam pemuji bantu angkat pujian untuk persiapkan kepada kita menerima tubuh dan darah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus saja bagi Yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Tiba saatnya kami rindu Tuhan, kami dapat masuk bersama Engkau dalam satu persekutuan yang indah melalui tubuh dan darah Yesus, mengingatkan tanda materai perjanjian baru yang kami akan terima melalui karya penebusan Kristus Yesus, melalui karya salib Kristus. Kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, bahkan kami menerima tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda materai perjanjian baru. Kami sebagai milik kepunyaan Allah sendiri, sebagai anak-anak kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Baik siapa yang belum dapat perjamuan, waktu masuk boleh mengangkat tangan, rekan hamba Tuhan akan membantu. Yang belum menerima perjamuan saja, Tuhan berkati. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu melalui memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya mengundang jemaat yang diberkati Tuhan untuk bangkit berdiri. Di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak beragi. Tuhan titipkan firman bagi Anda, baca, renungkan, hayati dengan baik setiap firman yang Tuhan titipkan. Dan saat ini saya menerima Yeremia 17 ayat 7, Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah kasih Tuhan. Karena kita ada di tempat ini, kita mengandalkan dan percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memanggil, memilih, menetapkan kasih Tuhan ada dalam gereja Tuhan untuk kita bertumbuh bersama dan sebagai milik kepunyaan Tuhan. Matius 16 ayat 18 Alkitab berkata, jemaatku, Allah mau tidak berkuasa dalam hidup saya. Jadi kita terragu sakit penyakit apapun yang sedang ini akan melanda, hal-hal yang mengerikan depan mata saudara saya tiba-tiba saja terjadi. Sampar sakit penyakit kutuk apapun juga mewarnai, tapi janji firman Tuhan, Anda tidak perlu ragu, khawatir, takut. Sebab pertolongan, kasih, anugerah, berkat Tuhan memagari hidupmu, keluargamu, kesehatanmu. Hari depan anak cucu, anak-anak Tuhan akan diberkati dengan luar biasa. Supaya menjadi suatu kesaksian. Ada perbedaan yang nyata, anak-anak Tuhan yang mengiringi Tuhan dengan orang-orang di luar sana. Itu jelas Alkitab berkata melalui kita. 3 ayat 18 Alkitab, kamu akan melihat perbedaan yang nyata. Orang-orang yang beribadah pada Tuhan dan orang-orang di luar Tuhan. Kita angkat roti tinggi di atas kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala, kami tahu, kami sadar, ini roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai janji firman Tuhan,
Roti inilah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan, kenajisan kami, bahkan segala hal yang membuahkan dosa dalam kehidupan kami. Melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera mewarnai kehidupan kami orang percaya. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus rapnya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, percaya, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita makan dengan iman percaya. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan. Sebelum kembali kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, kita imani percaya. Anda datang mungkin dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu. Mungkin bukan pribadimu, tapi Anda sedang bergumul untuk sanak famili keluargamu yang mengalami sakit penyakit terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar sangat besar kuasanya. Tuhan yang sama ada di tempat ini, Tuhan yang sama ada di tempat yang mana aku muli. Doakan mereka yang mengalami sakit penyakit, apapun sakit penyakit. Dan bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit Anda ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya, waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang berban paku. Dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya, sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan apabila saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saya, yakini, imani, percaya, Tuhan seorang saya. Tuhan yang tidak pernah gagal untuk apapun juga. Dia rindu menolong, memberkati saya. Hidup rumah tanggamu, hidup rumah tangga anak-anakmu, hidup masa depan studi anak cucu saya, hidup usaha, bisnis, keuangan, pelayanan hari depan saya, diberkati dalam nama Yesus. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Dan waktu kita mengangkat cawan ini, kita tahu cawan adalah darah Yesus yang telah rela mati menjadi manusia melalui karya salib. Dan dia tidak pernah buat kesalahan, kejahatan, dosa, tapi dia rela mati untuk kutuk dosa saudara saya. Supaya kembali kita dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, dan diampuni. Dan bahkan dimateraikan melalui tubuh dan darah Yesus sebagai orang percaya menjadi anak-anak kasih Tuhan. Supaya digenapkan Yohanes 3 ayat 16b, bagi orang percaya kebinasaan kekal tidak menjadi bagian kehidupan saya, tapi kehidupan kekal mewarnai kehidupan orang percaya. Itu janji firman Tuhan bagi orang percaya. Bukankah cawan darah Yesus? Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita minum dengan iman percaya. Dalam nama Yesus.
Kita bersyukur dan berterima kasih. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni, dan diberkati dengan luar biasa ajaib. Hanya dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita telah diberkati. Hidup kami, keluarga kami, hari depan kami, anak cucu kami, usaha, bisnis, pekerjaan, kesehatan kami, diberkati, diberkati, diberkati. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita umat yang diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik saudara. Saudara dapat mempersiapkan terlebih dahulu. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan berikan persembahan. Untuk itu kita satu dalam doa. Tak henti-hentinya Tuhan, pujian ungkapan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang kami miliki pada siang hari ini Bapa. Kami ada di tempat ini ataupun di mana kami yang mengikuti siaran ibadah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya ini tidak secara kebetulan Bapa. Kami yakin dalam ibadah ini Tuhan ada teguran, ada perintah yang harus kami jalani dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami telah selesai diberkati melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada siang hari ini mendapat tempat dalam hati kami Tuhan, tertancap, bertumbuh dan berbuah-buah bagi kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, senior pastor kami, Pastor Abraham Konrad Supit Tuhan. Engkau yang memilih dia, Engkau yang melengkapi, dan Engkau pun akan senantiasa menyertai dia dan keluarga besarnya Tuhan. Kemanapun yang dia pergi, apapun dia lakukan, kami yakin hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kuduskan, sucikan, layakkan persembahan kami ini Bapa, agar bisa dipakai dalam pekerjaan-Mu di dalam gereja-Mu di tempat ini. Biarlah seluruh pekerjaan gereja-Mu di tempat ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Ajarkan kami senantiasa memberi dengan kerendahan hati dan ungkapan syukur Tuhan. Karena kami terlalu yakin dan sangat percaya sebelum kami memberi, Engkau sudah memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat memberi.
Tuhan, mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Syukur Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Ibadah lepas ibadah telah selesai di tempat ini jam 9, jam 11 saat ini. Engkau juga menyertai nanti ibadah jam 3 sore di tempat ini dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Dan sebelum kami kembali masing-masing ke tempat tujuan yang Tuhan titipkan kami berada, hamba menyerahkan seluruh rekan sekerja Tuhan, jemaat kekasih Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, apapun pergumulan masalah persoalan mereka datang ke tempat ini dengan pergumulan masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah usaha, bisnis pekerjaan, masalah pergumulan kehidupan mereka Bapa, hamba tidak tahu. Tapi satu perkara hamba imani percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Sebab Engkau selalu rindu memberi yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, perbuat yang terbaik. Engkau tahu persis setiap pergumulan anak kasih Tuhan, tepat pada waktunya, tetap pada jalan keluar, dan kami akan menerima hal yang terbaik yang datang daripadamu. Supaya melalui hidup kami menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan titipkan, percayakan kami berada. Kami imani percaya pada waktu Tuhan, akhirnya banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kelebihan dan surga. Sehingga tempat-tempat ibadah di tempat ini melalui rekan sekerja Tuhan, domba-domba yang Tuhan titipkan di tempat ini akan membawa domba-domba yang haus akan lapar kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun anak kasih Tuhan berada. Namamu dipermuliakan, diagungkan, ditinggi. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan melepaskan berkat, memberkati kekasih anak Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus, Ia menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kasih Tuhan. Dari pagi siang hari ini sampai Kristus itu datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita umat yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, kita akan berjumpa kembali minggu depan di tempat ini. Tuhan berkati. Ibarat kata pada hari ini telah selesai, saudara dapat mengambil satu doa sejenak. Haleluya. Terima kasih untuk senior pastor telah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami informasikan juga untuk saudara dapat mengakses media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga TikTok di Viva Official, dan juga melalui YouTube di Viva TV. Saudara dapat menonton tayangan ulang ibadah pada hari ini. Dan juga setiap minggunya akan ditayangkan di live MNC TV jam 9.30. Puji Tuhan. See you next week and God bless you all.